Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan semua aktivitas di rumah kita masing-masing. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran fikih yang temanya tentang toharo. Toharo secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata tahura yang berarti suci atau bersih. Sementara menurut istilah, toharo adalah bersuci atau membersihkan diri dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Bersuci ada beberapa macam. Secara umum, para ahli fikih membagi tohar atau bersuci menjadi dua. Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Dilihat dari sifatnya, bersuci dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci bersifat lahiriah dan bersuci bersifat batiniah. Bersuci yang bersifat lahiriah yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal dari segala kotoran atau najis. Sedangkan bersuci yang bersifat batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran yang berupa segala dosa dan maksiat seperti syirik, takabur, dan hasud. Alat-alat untuk bersuci. Yang pertama, air. Air suci dan mensucikan. Istilah fikih menyebutnya tohir mutohir. Air ini disebut air mutlak karena masih asli dan murni serta mensucikan. Di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 11, nanti ada bisa melihat Al-Qurannya di rumah masing-masing dan mempelajarinya. Air suci dan tidak mensucikan merupakan air zatnya yang suci tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Air suci yang telah dicampur dengan benda suci lainnya hingga berubah salah satu sifatnya seperti air teh, air kopi, sebenarnya sah. Sebenarnya boleh digunakan tapi ini tidak sah untuk digunakan untuk berwudu untuk beribadah kepada Allah. Air musta'mal yaitu air sedikit yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Ketiga, air pepohonan, buah-buahan seperti air kelapa. Jenis air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci walaupun suci. Air mutanajis, air yang terkena najis. Air musamas, air yang menjadi panas seperti kena besi. Debu. Debu atau tanah digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan memakai air, misalnya karena sakit atau musafir. Batu. Batu dapat digunakan untuk bersuci atau berstinja ketika tidak ada air. Istinja yaitu membersihkan debur setelah buang air besar. Jumlah sedikit 3 batu. Selain itu tidak boleh menunggu najis hingga kering sebab akan sulit dibersihkan. Debu dan batu ini ketika mau digunakan kecuali kita di dalam rumah atau di sekeliling kita tidak ada air sama sekali. Hadas. Hadas adalah sesuatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara. Hadas kecil, hadas yang cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum. Hukum wajib bersuci seseorang hendak beribadah haruslah dalam keadaan suci dari hadas kecil karena merupakan syarat sah ibadah mahdoh dan karena itu bersuci itu wajib. Sebab-sebab hadas kecil: keluar sesuatu dari dubur, hilangnya akal, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, menyentuh kemaluan dengan telapak tangannya. Hadas besar. Hadas besar adalah hadas besar hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau bertayamum tidak
jika tidak ada air. Sebab-sebab hadas besar berhubungan suami istri, keluar mani baik disebabkan melalui mimpi ataupun yang lain, meninggal dunia, datang bulan atau haid dan nifas bagi perempuan. Rukun wajib mandi, niat, mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh, menghilangkan najis kalau ada di badan. Yang ketiga, sunnah mandi wajib, membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, menggosok seluruh badan dengan tangan, menggunakan sabun, berturut-turut tidak berselang waktu. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Larangan bagi orang berhadas besar, sholat, dia tidak boleh melakukan sholat, tawaf, memegang mushaf atau membaca Al-Quran, iktikaf, khusus wanita haid dan nifas dilarang berhubungan suami istri dan berpuasa, sujud tilawat. Najis. Secara bahasa, kata najis merupakan bentuk fa'il dari kata najasa yang berarti kotor. Sementara bentuk istilah, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syara. Adapun yang termasuk najis disepakati oleh Imam Mazhab 4, Imam Syafi'i, Imam Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Yang pertama itu tinja, mazi, madi, darah binatang, muntah, air kencing, madi, dilarang, darah binatang, bangkai binatang, binatang yang bagian tubuhnya terpotong. Ada 10 najis yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Macam-macam najis. Yang pertama, najis mukhaffafah. Ya, ini najis ringan, merupakan najis yang tergolong ringan seperti air kencing bayi. Cara mensucikan cukup mempercik akan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitah, merupakan najis yang tergolong sedang seperti darah, nanah, muntah, bangkai, minuman memabukkan. Najis aniyah adalah najis yang kelihatan wujudnya. Ini najis yang kelihatan wujudnya. Najis hukumnya adalah najis yang tidak terlihat wujudnya. Najis mughallazah merupakan najis yang tergolong berat, yaitu najis dari anjing, babi, baik jilatannya, air kencing, kotoran, daging, tulang, darah, bangkai. Cara mensucikan dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali dicampur dengan tangan. Jadi kalau najis mughallazah terkena jilatan anjing atau babi, maka cara mensucikannya itu dengan cara menggali tanah sedalam siku, mengambil tanah untuk cuci 7 kali. Yang pertama 7 kali air, 1 kali dicampur dengan tanah lalu dibilas. Wudu. Secara bahasa wudu berasal dari kata tawaddu, ya tawaddu. Wudu artinya bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah, wudu adalah membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci, mensucikan, untuk menghilangkan hadas kecil berdasarkan syariat dan rukun. Syarat sah wudu Islam, mumayyiz, menggunakan air suci dan mensucikan, tidak dalam keadaan berhadas besar, dan tidak ada menghalangi sampai air pada anggota tubuh yang dibahas seperti cat, getah, dan sebagainya. Rukun wudu adalah sebagian dari wudu yang menjadi tiang penyangga utama. Yang pertama niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tertib. Mengerjakan amal wudu dengan berurutan sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam hadis dan Al-Qur'an. Tayamum. Secara bahasa memiliki makna al-ghusdu, artinya kesengajaan atau tujuan. Untuk istilah adalah menyapukan tanah atau debu yang baik suci ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan syarat yang ditentukan. Tayamum adalah pengganti wudu dan mandi sebagai
rukhsah atau keringanan bagi orang yang tidak memakai air karena beberapa halangan yang menyebabkan seseorang boleh melakukan tayamum. Sebab-sebab diperlukan tayamum adalah sakit dalam perjalanan pesawat udara tidak menemukan air. Syarat-syarat tayamum, ada halangan sehingga boleh tayamum, misalnya sakit, sudah masuk waktu sholat, sudah diusahakan mencari air dan benar-benar tidak ada air, menggunakan debu atau tanah yang suci, menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Rukun tayamum, niat, menyapu muka dengan debu, menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu, tertib atau berurutan. Sunat tayamum, membaca basmalah, mengembus atau meniup debu dari telapak tangan agar debu yang menempel tipis, mendahulukan anggota badan yang kanan daripada kiri, membaca doa setelah tayamum seperti doa setelah wudhu, hal-hal yang membatalkan tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum, membatalkan wudhu, membatalkan tayamum juga ada air sebelum mulai sholat bagi yang tayamum karena tidak ada air, murtad atau keluar dari agama Islam. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Semoga ada di rumah belajarnya lebih rajin, jangan malas-malas untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.